Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Gimana nih kabar kalian hari ini? Momo harap kalian semua sehat dan bahagia selalu ya. Tapi, siap-siap, karena sebentar lagi, Momo akan mengajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang akan menguji emosi, menguras kesabaran, dan pastinya, membuat kalian gregetan setengah mati. Pernah bayangin gak sih? Kalian punya semua kekuasaan, punya perusahaan raksasa, tapi di rumah sendiri malah dianggap pembantu? Itulah yang dialami oleh Anya, CEO sukses yang diremehkan oleh suami dan iparnya sendiri, Andi dan Sinta. Mereka seenaknya menyuruh Anya melayani tamu di pesta mewah dengan nada sinis, setidaknya ada yang bisa kamu lakukan. Tapi mereka tidak tahu, satu suara lantang dari tamu yang tak terduga akan mengubah segalanya. Tunggu, itu CEO kami. Mau tahu kelanjutan drama pembalasan yang epik ini? Jangan sampai ketinggalan. Sebelum kita mulai, Momo minta dukungan kalian ya. Like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terakhir, Momo tunggu komen kalian di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan kata hadir. Siap? Kalau gitu, mari kita masuk ke dalam kisah CEO yang diremehkan. Malam itu, lampu kristal di kediaman mewah keluarga suami Anya, kediaman yang megah dan berlebihan, bersinar bak matahari buatan. Pesta ulang tahun ke-60 Bu Ratna, ibu mertua Anya, adalah puncak dari segala kemegahan dan simbol status sosial yang selalu diagung-agungkan. Ratusan tamu penting dari kalangan pebisnis dan sosialita berbaur. Namun di tengah keramaian yang gemerlap itu, Anya berdiri laksana patung yang indah namun tak berarti. Ia mengenakan gaun malam rancangan desainer ternama, dibeli dengan uangnya sendiri, yang dipaksakan oleh Andi, suaminya, agar terlihat pantas mendampinginya. Namun, bagi Bu Ratna dan Sinta, adik iparnya, kemewahan itu hanyalah lapisan gula di atas kenyataan pahit. Anya adalah menantu tak berguna yang hidup menumpang. Anya menikah dengan Andi bukan karena harta, apalagi status. Jauh sebelum Andi meraih posisi manajer menengah di sebuah perusahaan startup yang tengah naik daun, yang ia yakini adalah hasil kerja kerasnya, padahal diam-diam mendapat sokongan dana dari perusahaan induk milik Anya, Anya sudah menjadi pemilik tunggal dan CEO dari perusahaan konstruksi raksasa Nirwana Group. Perusahaan itu bernilai triliunan, membentang di seluruh penjuru negeri, tetapi status itu dirahasiakan rapat-rapat. Itu adalah permintaan mendiang ayahnya, agar Anya mencari pasangan yang mencintainya apa adanya, bukan hartanya. Andi, sayangnya, gagal dalam ujian itu, namun Anya terlalu lama terperangkap dalam kepalsuan yang ia ciptakan sendiri. Sejak Anya melangkah masuk ke dalam ballroom bersama Andi, sambutan yang ia terima ibarat es yang menghantam. Bu Ratna, yang tengah dikerumuni para ibu-ibu sosialita, hanya melirik sekilas, senyumnya dingin, seolah kehadiran Anya adalah noda kecil di karpet mahal. Oh, Anya sudah datang? Baguslah. Setidaknya ada yang bisa kamu lakukan daripada hanya duduk di pojok seperti biasanya. Sindir Bu Ratna dengan suara yang sengaja diperdengarkan kepada teman-temannya. Ibu-ibu itu tertawa renyah, tawa yang menusuk hingga ke ulu hati Anya. Andi, yang seharusnya menjadi pembela, hanya tersenyum canggung dan segera menarik tangannya dari lengan Anya, bergegas menghampiri ibunya, meninggalkan Anya terpaku sendirian. Sinta, dengan gaunnya yang lebih mencolok dan perhiasan yang lebih berkilauan, yang juga dibeli dengan kartu kredit Andi yang limitnya didongkrak oleh Anya, menghampiri. Ia membawa gelas kosong di tangannya. Kak Anya, tolong ambilkan aku kaktel lagi. Yang di meja bar sana. Kamu kan lebih luang. Daripada berdiri saja, buang-buang tempat, ujar Sinta, nadanya memerintah, bukan meminta. Anya hanya menatap Sinta, matanya memancarkan rasa lelah yang amat sangat. Sudah bertahun-tahun ia menahan perlakuan seperti ini. Mereka menganggap Anya hanyalah ibu rumah tangga biasa, yang kerjanya hanya di rumah, tidak memiliki penghasilan, dan sepenuhnya bergantung pada gaji Andi. Padahal, rumah mewah yang mereka tempati, mobil-mobil mewah di garasi, bahkan uang saku Bu Ratna dan Sinta setiap bulan, semua itu berasal dari rekening pribadi Anya, yang nilainya jauh melampaui total aset yang pernah dilihat oleh keluarga ini. Anya mencoba mencari dukungan dari Andi. Ia menoleh ke arah suaminya, yang kini tengah asyik berbincang dengan seorang kolega sambil tertawa lebar, seolah tidak melihat penderitaan istrinya. Tatapan Anya memohon,
berharap suaminya akan mengingat janji pernikahan mereka untuk saling menjaga. Namun, Andi hanya membalas tatapan itu dengan lirikan singkat yang penuh peringatan. "Jangan membuat masalah di depan ibu dan kolega pentingku," seolah itu yang diucapkan matanya. Rasa sakit itu, yang selama ini hanya berupa sengatan kecil, kini berubah menjadi rasa perih yang membakar. Anya menyadari, ia tidak hanya dirahasiakan statusnya, tetapi juga diabaikan dan direndahkan oleh pria yang ia nikahi. Ia mengambil gelas dari tangan Sinta. "Baik, akan kuambilkan," jawab Anya pelan, suaranya nyaris hilang di tengah dentuman musik. Di meja bar, seorang pelayan yang mengenali Anya sebagai tamu penting, karena merekalah yang sering melayani acara-acara perusahaan Anya, sempat terkejut melihat Anya mengambil minuman sendiri. "Nyonya Anya?" "Biar saya saja, Nyonya," bisik pelayan itu dengan hormat. Anya menggeleng, memberikan isyarat agar pelayan itu diam dan tidak menarik perhatian. Ia tahu, jika statusnya sebagai CEO diketahui, seluruh sandiwara ini akan runtuh, tetapi ia belum siap. Belum saatnya. Ia harus melihat seberapa jauh kebusukan hati dan kesombongan keluarga ini akan membawanya. Ia perlu bukti nyata tentang kualitas moral Andi. Anya kembali membawa nampan berisi 2 gelas minuman. Satu untuk Sinta, satu lagi untuk dirinya sendiri. Sinta menyambut gelasnya tanpa mengucapkan terima kasih, hanya mendengus. "Cepat juga. Sudah kubilang, setidaknya ada yang bisa kamu lakukan." Bu Ratna, yang baru saja selesai bercerita tentang liburan mewahnya ke Eropa, yang lagi-lagi dibiayai tanpa sepengetahuan beliau oleh Anya, melihat interaksi itu. Ia mendekat, tangannya menyentuh bahu Andi dengan bangga. "Lihat, Nak, istrimu memang cocoknya di rumah. Tidak perlu repot-repot bekerja. Wanita itu tugasnya melayani suami dan keluarga suami. Benar kan, para hadirin?" Bu Ratna berbicara lantang, memastikan semua orang di sekitar mereka mendengar. Tawa sinis kembali pecah. Tawa itu tidak hanya berasal dari para tamu yang tidak mengenal Anya, tetapi juga dari beberapa rekan bisnis Andi yang memang tahu bahwa Anya tidak bekerja. Mereka menganggap Andi hebat karena bisa menjinakkan istrinya. Di mata mereka, Andi adalah pria sukses yang sanggup menafkahi istrinya tanpa perlu sang istri bekerja. Anya berdiri tegak, membiarkan setiap kata-kata meremehkan itu menghantamnya. Ia menatap Bu Ratna dan Sinta, lalu beralih menatap Andi. Di mata Andi, ia melihat sedikit rasa malu, namun rasa malu itu tertutup oleh senyum palsu kebanggaan di depan rekan-rekannya. Ia lebih memilih reputasi palsu daripada membela istrinya. Di titik inilah, hati Anya yang selama ini sabar dan penuh kasih, perlahan membatu. Keputusannya sudah bulat. Sudah cukup ia bermain peran sebagai istri naif yang tak berdaya. Ia merasa jijik pada kepalsuan ini, pada kesombongan yang dibangun di atas keringatnya sendiri. Ia adalah CEO, ia adalah seorang pemimpin, tetapi ia diperlakukan seperti pelayan murahan di rumah yang bahkan bisa ia beli 10 kali lipat. Anya kemudian berbalik, meletakkan nampan kosong di meja terdekat. Ia memutuskan untuk menjauh, mencari udara segar di teras. Pesta itu terasa menyesakan, dan ia harus menenangkan badai yang berkecamuk di dalam hatinya. Ia harus menghubungi Pak Arya. Saat Anya baru saja berjalan 2 langkah menjauhi kerumunan yang masih asyik menertawakannya, dari arah pintu utama, datanglah serombongan tamu penting. Di barisan depan, sosok seorang pria paruhbaya, rapi, dan berwibawa, melangkah masuk. Pria itu adalah Dion, seorang investor dan rekan bisnis yang baru-baru ini menyuntikkan dana besar ke perusahaan tempat Andi bekerja, sebuah kesepakatan yang sangat dibanggakan Andi. Andi, Bu Ratna, dan Sinta segera bergegas menyambut Dion dengan wajah berseri-seri, penuh kepura-puraan ramah. Bu Ratna memuji Dion setinggi langit. Sinta bahkan mencoba genit, sementara Andi memaparkan rencananya untuk berkolaborasi lebih jauh. Dion, yang terkenal sebagai pengusaha yang sangat detail dan teliti, sesekali mengangguk, namun matanya terus mengamati sekeliling. Ia seolah mencari seseorang. Saat Dion, Andi, dan Bu Ratna berdiri tak jauh dari tempat Anya tadi direndahkan, Sinta dengan isyarat mata menyuruh Anya, yang baru saja kembali dari teras dan berdiri mematung di sudut, untuk membawa nampan berisi minuman lagi. Sinta berbisik sinis, "Cepat, Kak, layani Tuan Dion. Ini tamu penting suamimu. Tunjukkan kalau kamu berguna."
Anya mengambil nampan yang Sinta sodorkan, matanya kini tidak lagi memancarkan kesedihan, melainkan ketenangan yang menyeramkan. Ia berjalan perlahan membawa nampan itu menuju kerumunan Andi, Bu Ratna, Sinta, dan Dion. Setiap langkahnya terasa berat, namun tekad di hatinya lebih kuat. Tepat ketika Anya berada dalam jarak kurang dari 1 meter, Dion menoleh sepenuhnya. Tatapannya tertuju pada Anya yang tengah memegang nampan minuman. Dion, yang selalu berhubungan langsung dengan jajaran direksi Nirwana Group, langsung mengenali wanita yang berdiri di depannya. Wanita yang selama ini ia hormati dan kagumi karena kecerdasan serta ketegasannya dalam berbisnis. Dion tiba-tiba menghentikan pembicaraan Andi yang tengah membual tentang kemitraan mereka. Wajahnya yang semula ramah, kini berubah menjadi sangat terkejut. Tangan Dion terangkat, menunjuk lurus ke arah Anya. "Tunggu." Suaranya lantang, memecah kebisingan musik dan tawa. Semua mata tertuju padanya. "Itu CEO kami." Seketika, tawa yang memenuhi ruangan tadi mendadak lenyap. Keheningan yang tercipta terasa lebih memekakan telinga daripada musik terkeras. Wajah Andi, Bu Ratna, dan Sinta langsung berubah drastis. Warna merah di pipi mereka seketika luntur, digantikan oleh kepucatan pasi yang mencekam. Mereka menatap Anya, lalu Dion, bergantian, seolah baru saja melihat hantu yang muncul di tengah pesta mereka. Anya hanya berdiri tegak, membiarkan nampan di tangannya sedikit miring, dengan tatapan lurus dan tanpa ekspresi, siap menyaksikan bagaimana kepalsuan yang mereka banggakan akan runtuh. Keheningan yang mencekam itu berlangsung selama beberapa detik yang terasa abadi, namun dampaknya menghantam keluarga Andi secepat kilat. Mata Dion, rekan bisnis terhormat itu, terpaku pada Anya, yang berdiri tenang dengan nampan di tangannya, sementara wajah Andi, Bu Ratna, dan Sinta berubah menjadi kanvas ketidakpercayaan, ketakutan, dan rasa malu yang luar biasa. Bu Ratna adalah yang pertama memecah kebisuan, suaranya tercekat dan terdengar seperti bisikan parau. "Apa yang kamu katakan, Tuan Dion? CEO? Dia istri anak saya. Dia hanya ibu rumah tangga biasa. Mungkin Anda salah orang." Nada suaranya dipenuhi penolakan keras, menolak kenyataan yang baru saja menghantam identitas sosialnya. Selama ini, ia membangun reputasi sosialnya di atas dasar kesombongan karena memiliki menantu yang tidak bekerja dan bergantung pada putranya, serta menganggap dirinya adalah matriark yang berkuasa. Pengakuan Dion adalah gempa bumi bagi statusnya. Dion, seorang pria yang dikenal sangat profesional, melangkah mendekat, mengabaikan Bu Ratna sepenuhnya. Ia membungkuk hormat kepada Anya, sebuah gestur yang disaksikan oleh ratusan pasang mata, dan dengan nada penuh ketulusan berkata, "Nyonya Anya, sungguh suatu kehormatan melihat Anda di sini. Maafkan saya. Saya tidak menyangka Anda akan berada di acara keluarga Tuan Andi." Ia berhenti sejenak, tatapannya menyiratkan kebingungan saat melihat nampan minuman di tangan CEO-nya. "Apa yang terjadi? Mengapa Anda yang melayani?" Pertanyaan Dion itu, sederhana namun menusuk, adalah cerminan atas perlakuan yang baru saja diterima Anya. Pertanyaan itu seolah menjadi palu godam yang menghancurkan topeng kebanggaan Andi dan keluarganya. Andi, yang kini mendekat dengan langkah ragu-ragu, berusaha mengambil kendali situasi. Wajahnya berkeringat dingin, ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. "Tuan Dion, ini hanya lelucon kecil. Istri saya, Anya, dia memang suka membantu." "Betul, sayang," kata Andi, mencoba tersenyum, namun senyum itu lebih mirip ringisan. Ia menyentuh lengan Anya, mencoba menariknya agar berpura-pura, namun Anya menepis tangan itu dengan gerakan halus namun tegas. Penolakan fisik itu adalah pukulan pertama Anya yang terlihat di mata publik. Anya tidak menjawab pertanyaan Andi. Ia menatap lurus ke arah Dion. "Tidak, Tuan Dion. Bukan lelucon. Saya memang sedang melayani. Setidaknya, seperti yang ipar saya katakan, ada yang bisa saya lakukan." Ia mengulang kalimat Sinta dengan penekanan, suaranya tenang dan jelas, membuat setiap kata-kata itu terasa seperti belati yang tertancap di udara. Sinta, merasa disudutkan, memberanikan diri untuk menyangkal, meskipun suaranya bergetar. "Jangan mengada-ada, Kak. Kamu yang menawarkan diri. Kamu kan memang tidak ada kerjaan."
Reaksi Sinta membuat Dion terperangah. Ia menatap Sinta, lalu Bu Ratna, lalu Andi, dengan ekspresi yang jelas menunjukkan rasa jijik dan penghinaan. Dion adalah rekan bisnis yang sangat dekat dengan Nirwana Group. Ia tahu persis betapa kuat dan berkuasanya Anya. Ia bahkan tahu bahwa perusahaan startup tempat Andi bekerja nyaris bangkrut beberapa bulan lalu dan diselamatkan oleh investasi anonim besar-besaran, investasi yang ia duga kuat berasal dari laci dana pribadi Anya. Tidak ada kerjaan? Nona, kata Dion dingin kepada Sinta, wanita di hadapan Anda ini memimpin perusahaan yang nilai perputaran uangnya setara dengan gabungan 3 perusahaan terbesar di kota ini. Dia adalah alasan mengapa proyek-proyek besar di ibu kota ini bisa berdiri teguh. Anda merendahkannya? Di mana akal sehat Anda? Bu Ratna merasa dunianya runtuh. Ia maju beberapa langkah, mencoba menarik perhatian Dion. Tuan Dion, ini pasti ada kekeliruan besar. Suami Anya, Andi, dia manajer. Dia yang menafkahi keluarga. Kami tidak pernah mendengar Anya punya perusahaan. Kalau iya, kenapa dia tidak pernah memberitahu kami? Dia pasti hanya mengaku-ngaku. Bu Ratna menyentakkan tuduhan itu, namun Andi tahu ibunya salah. Andi ingat samar-samar, sebelum menikah, Anya pernah mengatakan bahwa ia bekerja di sektor properti dan konstruksi. Tapi ia mengabaikannya, yakin bahwa pekerjaan istrinya hanyalah pekerjaan sampingan yang tidak berarti. Anya, jelaskan. Ini semua tidak benar kan? Perusahaan itu, perusahaan apa? Kenapa aku tidak tahu? Tanya Andi. Kini suaranya terdengar panik dan menuntut, bukan lagi membela. Anya mendongak, menatap mata suaminya untuk terakhir kalinya. Dalam tatapan itu, ia tidak lagi menemukan cinta atau penghormatan, hanya rasa takut akan kehilangan dan kemarahan karena rahasianya terbongkar. Ia menyadari, kepalsuan yang ia jaga selama ini, ia jaga demi pria yang tidak layak. Aku tidak pernah berbohong, Andi, jawab Anya, suaranya kini membangkitkan suasana. Aku hanya tidak pernah merasa perlu untuk memberitahu kalian. Karena aku ingin tahu, apakah kalian akan menghargaiku karena diriku, atau karena uangku. Ia melirik Bu Ratna dan Sinta. Tampaknya, aku sudah mendapatkan jawabannya. Tiba-tiba, dari kerumunan, Pak Arya, pengacara terpercaya dan tangan kanan Anya, yang selama ini berada di antara tamu sebagai pengamat, melangkah maju. Kedatangannya menimbulkan kehebohan baru, karena ia dikenal sebagai pengacara yang menangani semua kasus akuisisi dan merger terbesar di kota. Kehadirannya di pesta ini adalah anomali, kecuali jika ia diundang oleh seseorang yang sangat berkuasa. Pak Arya membungkuk kepada Anya. Nyonya CEO, maafkan saya terlambat. Saya baru selesai mengatur pengalihan aset terakhir atas nama Anda. Ia kemudian menghadap ke Bu Ratna, Andi, dan Sinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pak Arya, pengacara pribadi Nyonya Anya dari Nirwana Group. Dan untuk menjawab keraguan Nyonya Ratna, saya pastikan tidak ada kesalahan. Ia mengeluarkan sebuah map tipis. Bahkan, rumah yang kita injak saat ini, properti mewah ini, sepenuhnya dibeli atas nama Nyonya Anya jauh sebelum beliau menikah. Mobil-mobil di garasi, milik Nyonya Anya. Bahkan, 40% saham di perusahaan tempat Tuan Andi bekerja yang menyelamatkan perusahaan itu dari kebangkrutan bulan lalu, adalah investasi dari Nyonya Anya, yang beliau lakukan secara anonim. Pengakuan Pak Arya ini bukan lagi kejutan, melainkan bencana besar. Wajah Andi yang tadi hanya pucat kini berubah menjadi merah padam karena menahan malu. Ia merasa semua kebanggaan, semua kepura-puraan sukses yang ia bangun, seketika runtuh dan terinjak-injak di hadapan semua kolega dan keluarganya. Ia bukan manajer sukses yang menafkahi istri tak berdaya. Ia adalah suami yang menumpang hidup pada istri yang ia hina. Sinta terhuyung, seolah kekuatan di kakinya hilang. Ia menatap gaun yang ia kenakan, menyadari bahwa gaun mahal ini, yang ia banggakan, mungkin dibayar oleh wanita yang baru saja ia suruh melayani minuman. Bu Ratna tidak bisa berkata-kata lagi. Air mata mulai menggenang di matanya, bukan air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan akan kehilangan status dan kemewahan yang selama ini ia puja. Anya, menaruh nampan itu di meja dengan bunyi klang yang keras, menarik perhatian semua orang sekali lagi. Ia maju satu langkah, berdiri tepat di hadapan Andi,
matanya tajam dan tanpa emosi. "Andi," katanya pelan, namun suaranya membawa otoritas seorang CEO yang sedang memimpin rapat penting. "Aku sudah memberimu kesempatan bertahun-tahun untuk menghargaiku, untuk membelaku, atau setidaknya, tidak ikut menertawakanku. Aku memilih merahasiakan statusku karena aku mencari cinta sejati. Tapi malam ini, di pesta ini, di hadapan semua orang, kamu memilih untuk merendahkan harga diriku demi kebanggaan palsumu." Ia beralih menatap Bu Ratna dan Sinta. "Dan kalian menikmati setiap detik perlakuan itu. Kalian menyuruhku melayani kalian, seolah aku tidak ada harganya. Kalian menganggapku sebagai beban, padahal aku adalah tiang yang menopang kemewahan kalian." Anya menghela napas panjang, tatapannya kini berubah menjadi tekad baja. "Keputusan sudah kubuat. Aku tidak akan lagi menjadi istri yang kalian hina. Aku tidak akan lagi menjadi menantu yang kalian perlakukan sebagai pelayan." Dion, yang menyaksikan semua ini, kini melangkah maju dan berdiri di samping Anya, sebuah isyarat solidaritas yang jelas. Pak Arya mengeluarkan dokumen lain dari saku jasnya. Para tamu, yang sebagian besar adalah pebisnis, mulai berbisik-bisik. Reputasi Andi hancur total malam itu, bukan oleh kegagalan bisnis, melainkan oleh keangkuhan dan kebodohannya sendiri. "Aku hanya berdiri tegak, karena di luar rumah mewah ini," kata Anya, suaranya meninggi, menatap lurus ke mata Andi yang kini memohon, "seluruh perusahaan itu milikku. Dan sekarang, aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Selamat menikmati kehancuran kalian." Dengan pernyataan itu, Anya berbalik dan berjalan menuju pintu. Pak Arya dan Dion mengikutinya, meninggalkan tiga sosok yang membeku dalam penyesalan dan kepanikan. Andi, Bu Ratna, dan Sinta, yang kini menyadari bahwa mereka baru saja menghina sumber kekayaan mereka sendiri, dan pintu kemewahan mereka baru saja tertutup untuk selamanya. Mereka kini harus menghadapi tatapan jijik dan cibiran dari para tamu, yang menyaksikan drama pembalasan seorang CEO yang selama ini mereka remehkan. Malam perayaan itu telah berubah menjadi malam paling memalukan dalam hidup mereka. Setelah Anya melangkah keluar dari ballroom didampingi oleh Dion dan Pak Arya, gemuruh bisik-bisik dan desas-desus langsung meledak di antara para tamu. Malam yang seharusnya menjadi perayaan penuh kemewahan, kini berubah menjadi sirkus di mana Andi, Bu Ratna, dan Sinta adalah badut-badut yang kehilangan panggung mereka. Reputasi Andi, yang selama ini ia bangun dengan kebohongan dan sokongan dana istrinya, hancur lebur hanya dalam hitungan detik. Semua kolega dan rekan bisnisnya menatapnya dengan campuran rasa kasihan, geli, dan penghinaan. Mereka bukan lagi melihat manajer yang sukses, melainkan pria bodoh yang menendang berlian dan kini harus memungut pecahan kaca. Bu Ratna, yang tadinya sangat menikmati peran sebagai tuan rumah, kini berdiri gemetar. Harga dirinya, yang ia nilai lebih mahal dari berlian apapun, baru saja diinjak-injak oleh menantu yang ia anggap tak berdaya. Air mata yang tadi hanya menggenang kini tumpah, bukan karena kesedihan, melainkan amarah dan penyesalan yang terlambat. Ia masih tidak mau menerima kenyataan itu. "Tidak. Ini semua bohong," teriak Bu Ratna histeris, suaranya pecah dan memantul di dinding ballroom. "Perusahaan itu, Nirwana Group, itu mustahil. Kalau dia CEO, kenapa dia tidak punya waktu untuk mengurus suaminya? Kenapa dia tidak pernah memakai perhiasan semewah ini sebelumnya?" Ia menunjuk Sinta, lalu dirinya sendiri, mencoba mencari pembenaran atas perlakuan buruk mereka selama ini. "Dia pasti hanya mengaku-ngaku. Wanita licik itu hanya ingin mempermalukan kita." Sinta, meskipun lebih muda, menunjukkan kesombongan yang sama. Ia mendekati Andi, menggenggam erat lengan kakaknya. "Kak Andi, kamu harus bilang ini tidak benar. Kamu harus bantah. Kita harus panggil keamanan dan usir mereka." "Ibu benar, Anya pasti berbohong. Mana mungkin CEO mau disuruh-suruh melayani minuman?" Logika Sinta yang sombong berputar terbalik. Ia menggunakan perlakuan buruk mereka sendiri sebagai bukti bahwa Anya tidak mungkin seorang CEO. Andi sendiri berada dalam kondisi yang paling menyedihkan. Ia terhuyung mundur beberapa langkah. Pengakuan Pak Arya tentang kepemilikan saham 40% di perusahaannya menghantamnya seperti palu. Itu berarti, istri yang ia hina adalah atasan de facto dari atasannya. Istri yang ia suruh melayani minuman, adalah orang yang selama ini memberinya makan.
Rasa takut itu kini jauh lebih besar daripada rasa malu. Anya tidak mungkin bohong tentang Pak Arya, bisik Andi, suaranya dipenuhi ketakutan. Pak Arya itu pengacara, dia tidak akan mungkin mempertaruhkan reputasinya hanya untuk drama keluarga. Ia ingat beberapa kali harus berurusan dengan Pak Arya di beberapa rapat bisnis, tanpa pernah menyadari ada hubungan apapun antara pria berwibawa itu dengan istrinya. Kilasan memori itu membuat perutnya mual. Bu Ratna menampar lengan Andi. Diam kamu. Jangan mudah percaya. Kenapa kamu begitu bodoh? Berikan aku ponselmu. Bu Ratna dengan paksa merebut ponsel Andi, berniat menghubungi beberapa kenalannya di dunia bisnis untuk mengonfirmasi kebenaran tentang Nirwana Group dan CEO-nya. Namun, setiap panggilan yang ia lakukan hanya menambah keputusasaan. Semua kenalannya membenarkan, CEO Nirwana Group memang seorang wanita muda bernama Anya. Di sisi lain, di teras yang sepi, Anya, Dion, dan Pak Arya sedang berbincang dengan nada serius. Anya tidak menangis, air matanya sudah kering digantikan oleh ketegasan. Hatinya telah membatu, semua keraguan untuk meninggalkan Andi telah sirna. Ia mendengar samar-samar suara jeritan Bu Ratna yang masih menyangkal. Tawa sinis yang pernah ia dengar saat disuruh melayani minuman, kini terasa lebih memuaskan. Nyonya Anya, Anda tidak perlu khawatir. Semua dokumen sudah saya siapkan. Gugatan cerai dan penarikan aset akan dilayangkan besok pagi, ujar Pak Arya, tangannya memegang tas kerja hitam yang berisi nasib keluarga Andi. Dion mengangguk setuju. Anda sudah sangat sabar, Nyonya. Saya akan pastikan tidak ada rekan bisnis yang bekerja sama dengan Tuan Andi di masa depan, mengingat reputasinya yang buruk dan masalah keuangan perusahaannya yang akan terungkap segera setelah Anda menarik investasi. Anya menatap langit malam. Terima kasih, Pak Arya, Tuan Dion. Keputusan saya sudah bulat. Saya tidak mau lagi hidup dalam kepalsuan. Malam ini adalah akhir dari peran saya sebagai istri bodoh dan menantu tak berguna. Ia kemudian menoleh ke arah pintu ballroom, di mana ia melihat Bu Ratna sedang ditenangkan oleh Sinta, sementara Andi hanya berdiri lesu, diabaikan oleh para tamu yang beranjak pulang. Pesta itu berakhir lebih awal, dan dalam keheningan yang memalukan. Rasa penyesalan yang tergambar jelas di wajah mereka bukan rasa penyesalan atas perlakuan mereka terhadap Anya, melainkan penyesalan karena telah kehilangan sumber kekayaan. Saya ingin mereka merasakan betul bagaimana rasanya hidup tanpa harga diri, ucap Anya dingin. Saya ingin mereka tahu bahwa kekayaan yang mereka agungkan itu bukan milik mereka. Saya ingin mereka ingat betapa kejamnya mereka menyuruh seorang CEO untuk melayani minuman di pesta mereka sendiri. Pak Arya mengangguk. Tujuan Anda jelas, Nyonya. Kami akan bergerak cepat. Malam ini juga, semua akses keuangan mereka akan dibekukan. Sementara itu, di dalam rumah, situasi semakin kacau. Andi, Bu Ratna, dan Sinta pindah ke ruang keluarga. Bu Ratna masih meronta, menyalahkan Andi karena tidak pernah mengetahui identitas istrinya. Kamu, suami macam apa kamu? Istrimu punya perusahaan triliunan, dan kamu hanya tahu dia suka memasak. Kamu biarkan dia menghina kita. Kamu bodoh, Andi, bodoh. Bu Ratna memukul-mukul dada Andi. Andi hanya bisa menunduk. Otaknya bekerja keras mencari solusi. Ia tidak memikirkan bagaimana cara mendapatkan kembali hati Anya, melainkan bagaimana cara mendapatkan kembali kekayaannya. Aku akan bicara pada Anya. Kita bisa berbaikan. Aku akan minta maaf. Aku akan bilang aku cinta dia. Anya pasti memaafkan, Bu. Dia kan cinta mati padaku, ujar Andi penuh harap, namun lebih terdengar seperti keputusasaan. Sinta mencibir. Cinta? Cinta apanya? Dia sudah pergi dengan pengacaranya. Coba kamu pikir, dia CEO. Dia bisa mendapatkan pria manapun di dunia ini. Kenapa dia harus kembali pada manajer ecek-ecek sepertimu yang bahkan tidak tahu dia punya uang? Sinta, meskipun sombong, kadang bisa sangat realistis dalam hal uang. Bu Ratna tiba-tiba mendapat ide licik. Benar? Kita tidak bisa membiarkan ini. Kita tidak bisa kehilangan rumah ini. Kita harus menyerang balik. Coba kamu ingat, Andi, ada tidak cacat dalam bisnis Anya? Ada tidak rahasia yang bisa kita gunakan untuk mengancamnya?
Kita harus mencari celah agar dia tidak menceraikanmu. Kalau dia tidak menceraikanmu, kita tidak akan kehilangan kekayaan. Andi mulai berpikir keras. Ia mencoba mengingat setiap percakapan, setiap dokumen, setiap hal kecil yang pernah ia dengar dari Anya. Namun, ia menyadari bahwa selama ini, perhatiannya hanya tertuju pada pekerjaan dan egonya sendiri, mengabaikan istrinya sepenuhnya. Ia tidak tahu apa-apa tentang bisnis Anya, karena ia tidak pernah peduli. Ia hanya tahu bahwa Anya suka membeli perabotan mahal dan bunga. Keputusasaan mereka semakin memuncak ketika ponsel Andi berdering. Itu dari manajer HRD di kantornya. Manajer itu mengabarkan bahwa ada pertemuan darurat besok pagi dengan Dewan Direksi mengenai audit besar-besaran dan penarikan investasi 40% dari salah satu investor utama. Kabar itu membuat Andi lemas. Ia tahu, penarikan investasi itu pasti ulah Anya. Bu Ratna merebut ponsel itu, berteriak pada manajer HRD bahwa semua ini adalah fitnah. Namun, sambungan telepon itu diputus. Pada saat yang sama, Sinta menemukan secari kertas di kamar tamu. Itu adalah surat yang ditinggalkan Anya. Aku pergi. Seluruh isi rumah ini akan dikosongkan dalam 24 jam. Ambil barang-barang pribadi kalian dan keluarlah. Aku tidak akan lagi menopang hidup kalian. Jangan coba-coba menghubungiku. Semua komunikasi akan melalui Pak Arya. Surat itu adalah tamparan terakhir. Tawa sinis yang tadi memenuhi pesta kini berganti dengan tangisan histeris yang tidak tertahankan dari Bu Ratna. Mereka menyadari, wanita yang mereka perlakukan seperti pelayan itu benar-benar serius. Hati Anya telah membatu, dan hukuman yang ia berikan jauh lebih kejam daripada sekadar kata-kata. Hukuman itu adalah penarikan semua ilusi kemewahan yang selama ini mereka jalani. Malam itu, di rumah mewah yang bukan milik mereka menghabiskan waktu dengan meratapi nasib buruk yang mereka ciptakan sendiri, dipenuhi rasa benci, bukan penyesalan. Malam beranjak larut, namun di kediaman mewah yang sebentar lagi bukan lagi milik mereka, suasana jauh dari kata tenang. Setelah Anya pergi, Andi, Bu Ratna, dan Sinta menghabiskan sisa malam itu dalam kepanikan yang terorganisir, di mana setiap gerakan dan ucapan dipenuhi dengan rasa putus asa dan dendam. Bu Ratna, yang selama ini hidup dalam kepompong kemewahan, tidak bisa menerima bahwa ia harus kehilangan segalanya hanya karena menantu kurang ajar yang ia perlakukan seperti pelayan. Tidak. Aku tidak akan pergi, teriak Bu Ratna, suaranya serak karena terlalu banyak menangis dan berteriak. Ia duduk di lantai ruang keluarga, memeluk tas bermerek mahal yang berisi perhiasan, seolah itu adalah satu-satunya jaminan hidupnya. Aku ini ibunya Andi. Rumah ini milik anakku. Anya itu hanya mau menguasai harta kita. Ia masih memutar balik fakta, meyakini bahwa Anyalah yang jahat dan penipu, bukan dirinya yang sombong. Sinta, yang lebih fokus pada kehilangan image sosialnya, berlarian ke sana kemari, mengumpulkan semua pakaian dan tas bermereknya. Ia menyalahkan Andi, kakaknya, dengan suara melengking. Gara-gara kamu, Kak. Gara-gara kamu tidak bisa menjaga istrimu yang ternyata CEO itu, kita jadi gelandangan. Kamu seharusnya pura-pura cinta dia. Setidaknya sampai ibu ulang tahun depan. Andi sendiri lebih memilih diam, pikirannya diselimuti kabut ketakutan. Ia tahu persis betapa kuatnya Nirwana Group dan betapa tak berdayanya ia jika melawan Anya yang didukung oleh Pak Arya. Kehilangan rumah adalah satu hal. Kehilangan pekerjaan dan reputasi adalah bencana yang jauh lebih besar. Pagi ini, ia harus menghadiri pertemuan darurat di kantornya, di mana ia yakin akan berhadapan langsung dengan masalah penarikan investasi 40% dari Anya. Ia perlu menyusun strategi, namun kepalanya kosong. Andi mengambil ponselnya, mencoba menghubungi Anya, namun nomor istrinya sudah diblokir. Ia mencoba menghubungi Pak Arya, namun panggilan itu dijawab oleh pesan suara otomatis yang menyatakan bahwa semua urusan hukum dan aset hanya akan dibahas di pengadilan. Keputusasaan Andi berubah menjadi kemarahan. Ia menggebrak meja kopi kristal di depannya. Dia tidak akan menang semudah ini, raung Andi. Aku adalah suaminya yang sah. Ada hukum di negara ini. Dia tidak bisa menceraikanku dan mengambil semua aset tanpa perlawananku. Ia mencoba meyakinkan diri sendiri, namun di lubuk hatinya, ia tahu bahwa melawan Anya sama saja melawan tembok baja.
Kekuatan finansial dan koneksi hukum Anya jauh melampaui imajinasinya. Sementara mereka larut dalam kepanikan, di markas besar Nirwana Group, Anya sedang duduk santai di kantornya yang mewah. Ia bukan sedang meratapi nasib atau merayakan kemenangannya, melainkan sedang bekerja. Di mejanya, ada laporan keuangan terbaru dari perusahaan suaminya. Ia memanggil Pak Arya ke ruangannya. Pak Arya, saya ingin proses perceraian dan penarikan semua aset dipercepat. Mulai besok, tidak ada toleransi. Saya juga ingin Anda memastikan bahwa proses audit di perusahaan Andi berjalan sebersih mungkin, tanpa ada manipulasi data. Biarkan mereka menghadapi kenyataan pahit bahwa tanpa uang saya, perusahaan itu tidak ada harganya. Ujar Anya, suaranya tenang dan tegas, kontras dengan kekacauan yang terjadi di rumahnya. Pak Arya mengangguk. Sudah diurus, Nyonya CEO. Saya juga sudah menginstruksikan tim pengiriman untuk mengambil semua perabotan dan barang antik di rumah itu pagi ini. Hanya barang-barang pribadi mereka yang tersisa. Saya ingin mereka keluar dari sana sebelum matahari terbit. Anya menutup mata sejenak. Ia tidak kejam, ia hanya membalas perlakuan yang ia terima. Ia membiarkan mereka hidup dalam kemewahan selama bertahun-tahun, berharap itu akan menumbuhkan rasa syukur. Ternyata, itu hanya menumbuhkan kesombongan. Dan pastikan Bu Ratna dan Sinta juga merasakan dampaknya. Pak Arya. Mereka harus tahu bahwa menghina seorang wanita yang menopang hidup mereka memiliki konsekuensi. Keesokan paginya, tepat pukul 6, ketika matahari baru saja menyentuh ufuk timur, 3 buah truk besar dengan logo perusahaan logistik terkemuka sudah terparkir rapi di depan rumah mewah Andi. Para pekerja mulai membongkar perabotan, lukisan, lampu kristal, hingga alat-alat dapur, semuanya dibeli dengan uang Anya. Bu Ratna, yang baru terbangun, terkejut melihat pemandangan itu. Ia berteriak histeris, mencoba menghentikan para pekerja. Hentikan, ini pencurian, kalian tidak bisa mengambil barang-barang ini. Seorang petugas keamanan yang ditugaskan Pak Arya mendekat. Maaf, Nyonya. Semua barang di rumah ini adalah aset perusahaan Nyonya Anya. Kami hanya menjalankan perintah. Jika Anda mencoba menghalangi, kami terpaksa memanggil polisi atas tuduhan perusakan properti. Sinta, yang turun dari lantai atas dengan mata bengkak, melihat sofa kesayangannya diangkat. Ia berlari keluar, menangis. Ibuku benar, dia jahat. Dia mencuri barang-barang kami. Di tengah kekacauan itu, Andi muncul, sudah mengenakan setelan kantornya, siap menghadapi badai di tempat kerjanya. Ia melihat bagaimana para tetangga mulai berkumpul, berbisik-bisik, menyaksikan penghinaan terbuka yang menimpa keluarganya. Reputasi yang ia jaga mati-matian semalam, kini benar-benar terkubur di pagi hari. Ia tahu perlawanan fisik tidak akan berguna. Ia bergegas masuk ke mobilnya, mobil mewah yang juga akan ditarik oleh Anya, dan memacu kendaraan itu menuju kantornya. Ia berharap masih ada sisa-sisa wewenang atau pengaruh yang bisa ia gunakan. Namun, drama belum berakhir. Setibanya di kantor, Andi disambut oleh suasana yang tegang. Semua orang berbisik-bisik dan menatapnya. Ia langsung menuju ruang rapat, di mana dewan direksi sudah menunggu, wajah mereka tegang dan dingin. Di tengah-tengah ruangan itu, di kursi yang biasanya diduduki oleh investor terbesar, duduklah seorang pria yang dikenalnya, Dion, yang ternyata adalah perwakilan langsung dari Nirwana Group untuk memimpin audit dan penarikan investasi. Selamat pagi, Tuan Andi, sapa Dion dengan senyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Kami sudah menunggu Anda. Sebenarnya, Nyonya Anya seharusnya yang memimpin rapat ini, tetapi beliau mendelegasikan kepada saya. Mari kita mulai. Andi terhuyung, seolah baru saja disambar petir. Selama ini, ia mengira Dion hanyalah rekan bisnis yang mudah dibujuk. Ternyata ia adalah mata dan telinga Anya di perusahaannya sendiri. Dion langsung memimpin rapat, bukan sebagai rekan, melainkan sebagai algojo. Ia membongkar semua kecurangan kecil, kelemahan, dan pengeluaran yang tidak efisien yang selama ini dilakukan oleh manajemen di bawah kepemimpinan Andi. Penarikan investasi ini dilakukan karena kami menemukan ketidakberesan manajemen, risiko tinggi, dan yang paling utama, moralitas yang buruk dari beberapa jajaran manajer, kata Dion, menatap lurus ke mata Andi. Di tengah rapat yang penuh tekanan itu,
Pintu terbuka dan masuklah Pak Arya. Ia bukan datang sebagai pengacaraannya, melainkan sebagai perwakilan hukum dari Nirwana Group. Ia menyerahkan surat resmi kepada Dewan Direksi. Sesuai instruksi Nyonya CEO, Nirwana Group mencabut semua dukungan dan investasi, serta mendesak agar Tuan Andi segera diberhentikan dari jabatannya, karena terbukti memiliki konflik kepentingan dan etika buruk yang dapat merugikan perusahaan secara keseluruhan, jelas Pak Arya dengan suara lantang. Andi merasa dunianya runtuh, bukan lagi dengan kata-kata, tetapi dengan dokumen resmi yang tidak terbantahkan. Ia mencoba memohon, menjelaskan, bahkan mengancam, namun Dewan Direksi sudah bulat. Mereka tahu, kehilangan Andi lebih baik daripada kehilangan dukungan dari Nirwana Group, konglomerat raksasa yang bisa menentukan hidup mati mereka. Di luar kantor, Anya sedang berbincang santai dengan Dion via telepon. Ia sudah berada di bandara, siap untuk terbang ke luar negeri untuk urusan bisnis, meninggalkan semua kekacauan ini. Pastikan mereka tahu, Dion, bahwa semua ini adalah konsekuensi dari rasa sombong mereka. Aku tidak pernah mau menghancurkan siapapun, tapi aku tidak akan membiarkan harga diriku terus diinjak-injak. Kembali ke rumah mewah yang kini hampir kosong, Bu Ratna dan Sinta terduduk lemas di tumpukan kardus berisi pakaian mereka. Mereka tidak punya tempat tujuan. Semua kartu kredit dan rekening bank sudah diblokir. Kemewahan mereka telah lenyap, dan semua orang yang mereka kenal mulai menjauhi mereka. Mereka menyadari, mereka tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan harga diri, yang mereka tukar dengan kepuasan sesaat merendahkan menantu mereka sendiri. Mereka sudah tidak bisa tertawa sinis lagi, yang tersisa hanyalah kepahitan dan penyesalan yang baru saja dimulai. Mereka sedang menunggu kedatangan Andi, berharap ada kabar baik, namun yang datang hanyalah kegagalan yang sama. Andi meninggalkan ruang rapat di kantornya dalam keadaan syok yang mendalam. Kata-kata Dion dan dokumen yang ditunjukkan oleh Pak Arya telah menghantamnya telak. Ia dipecat, dan perusahaan yang ia banggakan segera mengalami krisis besar setelah Nirwana Group menarik semua investasinya. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan dan reputasi, tetapi juga rasa harga diri yang selama ini ia topang dengan kepalsuan. Ia berjalan keluar dari gedung kantor, wajahnya pucat pasi, tubuhnya terasa ringan karena semua kekuatan dan semangat telah hilang. Ia bahkan tidak punya waktu untuk mengumpulkan barang-barang pribadinya, ia hanya disuruh pergi. Di parkiran, mobil mewah yang ia kendarai kini terasa seperti peti mati. Ia mencoba menyalakan mesin, namun mobil itu mogok. Sebuah pesan masuk dari Pak Arya, mobil ini adalah aset Nirwana Group. Sudah kami nonaktifkan. Silakan tinggalkan kuncinya di tempat sampah terdekat. Kami akan mengambilnya. Pukulan kecil namun bertubi-tubi ini membuat Andi hampir gila. Ia keluar dari mobil itu dengan perasaan campur aduk antara amarah, malu, dan keputusasaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus naik taksi, meninggalkan kemewahan yang selalu menemaninya. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Ia tahu, ia harus menghadapi Bu Ratna dan Sinta yang pasti sudah mengetahui bencana yang sedang terjadi di rumah. Sesampainya di depan gerbang rumah, pemandangan yang menyambutnya jauh lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Pagar megah itu terbuka lebar, dan di halaman, puluhan kardus bekas berisi barang-barang pribadi mereka berserakan. Truk-truk besar telah pergi, namun yang tersisa adalah kekosongan yang menyesakan. Rumah yang tadinya megah kini terlihat seperti kerangka. Bu Ratna dan Sinta duduk di anak tangga teras depan. Di antara tumpukan barang-barang mereka, wajah mereka kotor dan mata mereka bengkak. Mereka tampak seperti pengemis yang diusir dari istana. Melihat kedatangan Andi tanpa mobil dan dengan wajah penuh kegagalan, Bu Ratna langsung histeris. "Andi, kamu sudah dipecat, kan? Bilang sama ibu, itu tidak benar. Kamu pasti sukses. Kamu tidak mungkin diusir seperti ini." Bu Ratna bangkit, merangkul anaknya dengan putus asa. Andi melepaskan pelukan ibunya dan ambruk di salah satu kardus. "Aku sudah dipecat, Bu." Dion, dia yang memimpin rapat. Pak Arya ada di sana. Mereka menarik semua investasi. Perusahaan itu, sekarang milik Anya sepenuhnya. Kita tidak punya apa-apa lagi. Suara Andi bergetar, mengakui kekalahan totalnya. Sinta, yang tadi sibuk mengamankan tas-tas mewahnya, kini menjerit marah. "Gelandangan. Kita sekarang gelandangan, Kak?"
Semua ini gara-gara kebodohan kalian berdua? Kenapa kalian percaya dia hanya ibu rumah tangga? Kenapa kamu tidak pernah selidiki dia? Di tengah kegaduhan itu, Bu Ratna tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak mungkin. Rumah ini warisan kakekmu. Mana mungkin itu milik Anya? Dia pasti memalsukan dokumen. Andi menggeleng lemah. Tidak, Bu. Pak Arya punya semua bukti. Kata Pak Arya, semua aset ini dibeli Anya jauh sebelum kita menikah. Kita semua hanya menumpang. Kata, menumpang, itu terasa pahit di lidah Andi. Iya, sang manajer yang sombong, ternyata hanya seorang menumpang. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang merupakan ketua RT setempat dan beberapa tetangga mendekat dengan wajah penuh rasa ingin tahu dan kasihan yang disembunyikan. Mereka tahu keluarga Andi terkenal sombong dan sering merendahkan orang lain. Pemandangan ini adalah tontonan yang tidak terlewatkan. Ketua RT mendekati Bu Ratna dengan rasa hormat yang dipaksakan. Maaf, Bu Ratna, ada apa ini? Kenapa semua barangnya di luar? Kami dengar ada kabar tidak enak tentang aset dan kepemilikan rumah ini. Bu Ratna, yang selalu ingin terlihat sempurna di mata tetangga, kini kehilangan kendali. Ia berteriak, ini semua ulah menantuku yang jahat. Dia mencuri. Dia mengaku-ngaku CEO dan mengambil semua milik kami. Kami yang menjadi korban. Tepat pada saat itu, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan rumah. Bukan mobil Anya, tetapi mobil yang membawa Pak Arya. Pak Arya turun, wajahnya tenang dan berwibawa, memegang sebuah mic kecil dari perangkat pengeras suara yang dipasang di mobilnya. Ia tahu, pengungkapan ini harus tuntas, bukan hanya untuk keluarga Andi, tetapi untuk mengembalikan nama baik Anya di mata publik dan sosialita. Selamat siang, hadirin sekalian, suara Pak Arya menggema di lingkungan perumahan itu. Saya Pak Arya, perwakilan hukum dari Nyonya Anya, CEO Nirwana Group. Saya ingin mengklarifikasi bahwa tidak ada pencurian yang terjadi. Semua barang di rumah ini adalah aset pribadi Nyonya Anya yang dibeli sebelum pernikahan. Semua dokumentasi kepemilikan rumah, mobil, dan aset lainnya ada pada kami dan sah di mata hukum. Pak Arya kemudian menoleh ke arah Bu Ratna dan Sinta yang tercengang. Nyonya Ratna dan Nona Sinta, Anda menuduh klien saya berbohong. Namun, perlu saya tegaskan, satu-satunya kebohongan di sini adalah ilusi kemewahan yang selama ini Anda jalani. Nyonya Anya merahasiakan statusnya hanya untuk menguji ketulusan keluarga Anda. Pak Arya kemudian mengeluarkan sebuah flash disk dan menghubungkannya ke layar proyektor kecil yang dipasang di samping mobilnya, sebuah langkah dramatis yang khas seperti di sinetron. Layar itu menampilkan video dan foto-foto kemewahan yang pernah Anya beli untuk mereka. Anda mengeluhkan bahwa Nyonya Anya tidak pernah memberikan uang. Lanjut Pak Arya, suaranya tenang. Namun, ini adalah bukti transfer bulanan sebesar 200 juta rupiah ke rekening Nyonya Ratna selama 5 tahun terakhir, yang Nyonya Anya sebut sebagai uang belanja. Ini adalah tagihan liburan ke Eropa yang dibayar lunas oleh Nyonya Anya. Dan ini, layar beralih menampilkan foto Andi yang sedang berpesta di luar negeri, menghabiskan uang ratusan juta rupiah untuk hal-hal yang tidak penting. Ini adalah dana dari Nirwana Group yang secara diam-diam disalurkan untuk menutup kerugian operasional Tuan Andi, agar ia tetap terlihat sukses di hadapan Anda. Semua tetangga yang menyaksikan terkejut. Mereka menatap Bu Ratna dan Sinta dengan tatapan jijik. Mereka adalah keluarga sombong yang ternyata hidup di atas belas kasihan menantu yang mereka hina. Pengungkapan yang menggelegar ini membuat Bu Ratna dan Sinta jatuh terduduk lemas di antara kardus-kardus. Mereka kini sadar sepenuhnya bahwa semua kecaman dan penghinaan yang mereka lontarkan kepada Anya adalah kebodohan yang tidak bisa dimaafkan. Setiap barang mewah yang mereka sentuh, setiap pujian yang mereka terima dari masyarakat, semuanya adalah milik wanita yang mereka suruh melayani minuman. Andi, yang kini telah mengetahui seluruh kebenaran, merasa sangat bodoh. Ia ingat bagaimana ia sering mengejek Anya yang terlalu banyak membaca laporan keuangan di malam hari. Ia mengingat bagaimana ia menertawakan ide-ide bisnis Anya yang menurutnya hanya hayalan. Kini, ia sadar, semua yang ia anggap remeh adalah kerajaan yang menjulang tinggi, dan ia baru saja diusir dari gerbangnya. Nyonya Anya hanya memberikan kalian 1 hari untuk mengosongkan rumah ini. Tutup Pak Arya, mengakhiri pengumumannya.
Surat cerai sudah dilayangkan dan akan segera diproses. Mulai sekarang, hidup kalian sepenuhnya ada di tangan kalian sendiri. Jangan coba-coba mengganggu Nyonya Anya lagi, atau kami akan mengajukan gugatan pencemaran nama baik yang jauh lebih berat dari kerugian finansial yang sudah kalian alami. Pak Arya kemudian masuk kembali ke mobilnya dan pergi, meninggalkan kekacauan total. Rumah mewah itu kini sunyi. Tidak ada lagi tawa sombong, tidak ada lagi bisikan penghinaan. Yang ada hanyalah 3 sosok malang yang harus menerima kenyataan bahwa mereka harus meninggalkan istana mereka, membawa serta kardus-kardus berisi barang-barang pribadi mereka, dan berjalan menjauh, meninggalkan semua kemewahan yang dibangun di atas keringat Anya. Pengungkapan penuh itu bukan hanya menghancurkan keuangan mereka, tetapi juga martabat mereka di mata seluruh lingkungan. Andi kini harus memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup. Sementara Bu Ratna dan Sinta hanya bisa menangis meraung-raung, meratapi hilangnya status dan kekayaan, dan baru menyadari bahwa perlakuan mereka terhadap Anya adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Matahari sudah meninggi, sinarnya menyengat kulit Andi, Bu Ratna, dan Sinta yang masih duduk di tengah tumpukan kardus di depan rumah mewah yang sebentar lagi akan menjadi kenangan pahit. Kepucatan wajah mereka bukan lagi akibat lampu pesta, melainkan dampak dari hilangnya kemewahan dan harga diri secara total. Setelah Pak Arya pergi dan para tetangga mulai membubarkan diri, rasa malu itu berubah menjadi kesadaran menyakitkan. Mereka benar-benar sendirian dan tidak punya tempat tujuan. Bu Ratna menyandarkan kepalanya ke kardus, isaknya sudah mengering, berganti dengan tatapan kosong dan penuh dendam. Ia tidak memikirkan bagaimana cara meminta maaf kepada Anya, melainkan bagaimana cara membalas dendam atas penghinaan yang ia terima di depan umum. Kita harus cari akal, Andi. Wanita itu tidak bisa mengambil semuanya dari kita. Kita akan melaporkannya atas pencemaran nama baik. Kita akan bilang dia memfitnah. Andi menggeleng lemah. Ia adalah satu-satunya yang menyadari betapa sia-sianya perlawanan itu. Tidak ada gunanya, Bu. Semua dokumen yang dipegang Pak Arya sah. Kita tidak punya uang untuk membayar pengacara sehebat Pak Arya. Lagi pula, kita sudah diusir dari rumah. Kita harus cari tempat tinggal dulu. Sinta bangkit, menarik napas dalam-dalam, mencoba mencari sisa-sisa koneksi sosialnya. Aku akan menelepon Tante Dewi. Dia kan sahabat baik Ibu. Dia tidak mungkin membiarkan kita tidur di jalanan. Sinta segera mencari ponselnya di tumpukan kardus dan menghubungi nomor Tante Dewi, seorang sosialita yang selama ini sangat dekat dengan Bu Ratna, sering memuji-muji kekayaan keluarga mereka. Namun, telepon itu langsung disambut dengan nada dingin. Halo, Sinta? Maaf, Tante sedang sangat sibuk. Dan Tante tidak mau terlibat masalah apapun dengan keluarga kalian. Setelah apa yang terjadi kemarin malam, Tante tidak bisa bergaul dengan orang yang diusir dari rumahnya sendiri, apalagi yang menumpang hidup pada menantunya. Tolong, jangan hubungi Tante lagi. Selamat tinggal. Sambungan itu diputus secara sepihak. Wajah Sinta langsung memerah, lebih pucat dari sebelumnya. Ia tidak percaya. Persahabatan dan koneksi yang selama ini mereka banggakan, ternyata hanya didasarkan pada kekayaan. Begitu uang itu hilang, mereka pun dianggap sampah masyarakat. Bu Ratna, yang mendengarkan percakapan itu, mencoba menghubungi kerabat jauh lainnya, namun semua jawabannya serupa, penuh penolakan halus. Mereka dihindari, diabaikan, seolah-olah mereka terkena penyakit menular. Kebenaran yang diungkap Pak Arya telah menyebar cepat, dan tidak ada seorang pun yang ingin berurusan dengan keluarga yang dipecat, diusir, dan diceraikan oleh seorang CEO triliuner. Keputusasaan itu akhirnya membawa mereka pada kenyataan pahit. Mereka harus pergi. Aku punya sedikit tabungan di ATM. Cukup untuk menyewa kamar kos murahan untuk beberapa malam, kata Andi, nadanya sangat memalukan. Pria yang tadinya mengendarai mobil mewah kini, harus mengandalkan tabungan receh yang ia simpan diam-diam. Mereka mulai menyeret kardus-kardus mereka menjauhi gerbang rumah, disaksikan oleh beberapa tetangga yang sengaja keluar untuk melihat ending dari drama ini. Pemandangan itu, 3 orang dengan pakaian mahal yang sudah lusuh, menyeret hidup mereka di tengah terik matahari, adalah pembalasan yang paling menyakitkan bagi Bu Ratna. Mereka tidak punya pilihan selain berjalan kaki menuju jalan besar untuk mencari taksi. Sementara mereka berjalan, pikiran Andi melayang pada satu-satunya orang yang mungkin mau membantu. Maya,
sahabat lama Anya yang dulu sering ia rayu dan remehkan. Andi teringat, Maya adalah seorang pengusaha properti yang cukup sukses di luar kota. Ia berharap, melalui Maya, ia bisa mendapatkan informasi tentang di mana Anya berada atau mungkin, memohon belas kasihan. Sinta, coba kamu cari nomor Maya, teman Anya. Siapa tahu dia mau membantu kita. Atau setidaknya, dia tahu di mana Anya sekarang. Perintah Andi. Sinta mencibir, teman si CEO? Setelah kita perlakukan ke Anya seperti itu, kamu pikir temannya akan mau bantu kita? Mustahil. Namun, karena tidak punya pilihan lain, Sinta mencari nomor Maya. Di sisi lain kota, di sebuah kafe mewah, Anya sedang melakukan video call dengan Maya. Maya, yang sudah lama mengetahui status Anya, sangat marah ketika mendengar perlakuan Andi dan keluarganya. Aku tidak percaya mereka sampai hati menyuruhmu melayani minuman, Nyonya. Anya, kamu seharusnya menampar mereka di depan semua tamu itu, kata Maya. Anya tersenyum tipis. Itu akan terlalu mudah, Mei. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak berharga. Dan aku sudah mendapatkan apa yang aku mau. Babak selanjutnya adalah perceraian dan fokus pada perluasan bisnis di luar negeri. Saat itulah, ponsel Maya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Maya mengangkatnya dan langsung mendengar suara Sinta yang memelas, jauh dari nada sombong yang biasa ia dengar. Maya, ini aku, Sinta. Tolong, kamu harus bantu kami. Kami sekarang diusir dari rumah, Kak Andi dipecat. Kami tidak punya tempat tinggal. Kamu kan sahabat Kak Anya, tolong bicara pada dia. Setidaknya beri kami uang untuk sewa kontrakan. Sinta memohon dengan isak tangis yang dibuat-buat, penuh kepura-puraan. Maya menatap layar video call Anya. Anya hanya mengangkat alisnya, memberi isyarat agar Maya membiarkan loudspeaker menyala. Oh, Sinta, bukankah kamu yang semalam dengan bangganya menyuruh Anya, CEO Nirwana Group, untuk melayani minuman kalian? Tiba-tiba saja kamu butuh bantuan kami? Tanya Maya dengan nada dingin dan sarkas. Sinta terdiam, namun Bu Ratna merebut ponsel itu. Maya, dengarkan tante. Kami ini korban. Anya itu jahat. Dia menipu kami. Kami tidak tahu dia CEO. Tolong, demi persahabatanmu dengan menantu tante, tolong bantu kami. Maya tertawa pelan, tawa yang menusuk hingga ke tulang. Persahabatan dengan menantu tante, yang kalian rendahkan? Tante Ratna, saya tahu persis siapa kalian dan bagaimana kalian memperlakukan Anya. Dan justru karena saya sahabat Anya, saya tidak akan membiarkan kalian lolos semudah ini. Kalian pantas mendapatkannya. Kalian kehilangan segalanya karena kesombongan kalian sendiri. Maya menarik napas. Kalian bilang kalian diusir dari rumah? Tepat. Itu adalah rumah milik Anya. Kalian bilang Andi dipecat? Tepat. Itu adalah akibat dari penarikan investasi Nirwana Group. Kalian tidak akan mendapatkan apapun dari kami. Jangan pernah coba-coba lagi menghubungi saya atau Anya. Terima konsekuensi dari perbuatan kalian. Maya memutuskan sambungan telepon itu. Di pinggir jalan, di bawah terik matahari, wajah Bu Ratna dan Sinta menjadi semakin pucat yang tak terelakkan. Mereka sudah mencoba semua koneksi, semua rayuan, dan semua kepura-puraan, namun semua pintu tertutup rapat. Mereka berdiri di sana, dikelilingi barang-barang mereka, menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga semua dukungan sosial. Andi, yang tadinya masih punya secercah harapan dari Maya, kini juga kehilangan arah. Ia menatap ibunya dan adiknya yang kini benar-benar terlihat putus asa. Ia tahu, Anya tidak akan pernah memberinya kesempatan kedua. Semua ini adalah pembalasan yang terencana dan sempurna. Akhirnya, dengan langkah gontai dan hati yang hancur, mereka bertiga naik ke taksi yang sudah usang, meninggalkan lingkungan mewah itu selamanya. Wajah pucat mereka mencerminkan penyesalan, namun lebih didominasi oleh rasa malu yang tak tersembuhkan, menyadari bahwa kehidupan mewah mereka hanyalah ilusi yang ditiup oleh wanita yang mereka hina. Mereka harus memulai hidup baru, jauh dari kemewahan, dan hidup dalam bayang-bayang kejayaan Anya, CEO yang mereka perlakukan seperti pelayan. Ketika Andi, Bu Ratna, dan Sinta tengah terpuruk dalam kesengsaraan mencari tempat tinggal murah dan pekerjaan serabutan,
Anya berada di puncak kejayaannya, meskipun tengah menghadapi badai media. Keputusan dramatisnya menceraikan suaminya diiringi dengan penarikan investasi besar, telah menjadi berita utama di setiap portal bisnis dan infotainment. Nirwana Group mengadakan konferensi pers mendadak untuk merespons rumor yang beredar. Di ruangan konferensi yang dipenuhi kilatan lampu kamera dan puluhan wartawan, Anya duduk dengan elegan dan berwibawa. Ia mengenakan setelan jas eksklusif, aura kekuasaan menguar dari setiap gerak-geriknya. Di sampingnya, duduk Pak Arya, siap memberikan dukungan hukum. Momen ini bukan hanya tentang klarifikasi bisnis, tetapi panggung bagi Anya untuk menjelaskan alasannya dan menyelesaikan konflik pribadinya di mata publik secara mutlak. Anya memulai dengan suara tenang namun tegas. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Saya, Anya, CEO Nirwana Group, berada di sini untuk mengklarifikasi dua hal penting. Pertama, mengenai status investasi perusahaan kami, dan kedua, mengenai status pernikahan saya. Ia menjelaskan bahwa penarikan investasi dari perusahaan mantan suaminya dilakukan atas dasar audit yang menunjukkan kinerja manajemen buruk dan risiko moral yang tidak dapat ditoleransi. Ia menyebutkan, tanpa menyebut nama Andi secara langsung, bahwa integritas kepemimpinan adalah nilai utama di Nirwana Group, dan perusahaan tidak akan bekerja sama dengan pihak yang tidak menghargai nilai-nilai dasar, terutama dalam hubungan personal dan profesional. Investasi kami bukan hanya tentang angka, tetapi tentang kepercayaan. Ketika kepercayaan itu dilanggar, kami tidak akan ragu untuk bertindak tegas, tidak peduli siapapun pihak yang terlibat, ujar Anya, memberikan kode keras kepada semua yang mendengar, terutama di kalangan pebisnis. Kemudian, ia beralih ke ranah pribadi, bagian yang paling ditunggu-tunggu media. Ia berbicara dengan jujur, namun penuh perhitungan, menceritakan kisah sandiwara pernikahan yang ia jalani. Ia menceritakan bagaimana ia merahasiakan statusnya sebagai CEO demi mencari cinta sejati, hanya untuk menemukan bahwa suaminya, Andi, dan keluarganya, Bu Ratna serta Sinta, adalah sosok yang hanya menghargai kekayaan. Selama bertahun-tahun, saya menyaksikan bagaimana mereka memperlakukan saya. Saya diperlakukan seperti beban, dicemooh, direndahkan, bahkan disuruh melayani. Mereka menganggap saya tidak berharga, hanya ibu rumah tangga tanpa penghasilan. Mereka tertawa sinis saat saya dipermalukan. Mereka lupa bahwa harta, rumah, dan kemewahan yang mereka nikmati adalah milik saya. Tutur Anya, jeda yang ia ambil membuat setiap kata-katanya menggantung penuh makna. Malam itu, di pesta ulang tahun yang seharusnya menjadi perayaan, saya memutuskan sudah cukup. Saya tidak akan lagi menoleransi penghinaan. Harga diri saya jauh lebih mahal daripada triliunan aset perusahaan ini. Keputusan untuk mengajukan gugatan cerai dan mengambil kembali semua aset adalah langkah untuk mempertahankan harga diri, bukan sekadar harta. Pengakuan Anya ini langsung disambut riuh para wartawan. Ia tidak hanya mengonfirmasi rumor, tetapi juga membalikan narasi sepenuhnya. Andi dan keluarganya, yang tadinya dikenal sebagai high society yang hebat, kini dicap sebagai penipu dan penghina yang menumpang hidup. Di tempat yang sangat jauh dari gemerlapnya konferensi pers, di sebuah kamar kos sempit dan panas yang berhasil disewa dengan sisa uang terakhir Andi, mereka bertiga menyaksikan siaran langsung konferensi pers itu di televisi usang. Wajah Andi semakin pucat. Ia melihat Anya yang dulu ia hina kini bersinar terang, dicintai dan dihormati oleh ribuan orang. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Anya adalah palu yang menghancurkan sisa-sisa reputasinya. Ia bukan lagi hanya seorang mantan manajer yang dipecat, ia adalah suami yang merendahkan istrinya sendiri, seorang CEO. Lihat, lihat ibu. Wanita iblis itu memutar balikan fakta. Dia bilang kita menertawakannya. Teriak Bu Ratna, air mata dan keringat bercampur di wajahnya. Ia mencoba merangkul televisi, ingin menghentikan siaran itu. Sinta memegang kepalanya, menyesali setiap kata sinis yang pernah ia lontarkan. Dia bilang aku menyuruhnya melayani minuman. Ya Tuhan, kenapa aku begitu bodoh? Dia CEO. Dia bisa menghancurkan kita secepat kilat. Andi menyadari bahwa ini adalah pembalasan yang paling kejam. Anya tidak hanya mengambil harta, tetapi juga mengambil semua yang tersisa, nama baik dan martabat mereka. Andi mencoba menelepon beberapa teman lamanya, berharap ada yang mau memberinya pekerjaan. Namun setelah siaran itu, semua panggilan darinya langsung ditolak,
atau dijawab dengan nada dingin dan penuh cemoohan. Pak Arya, yang telah mengantisipasi reaksi media dan masyarakat, kembali mengambil alih pembicaraan. Ia menampilkan dokumen-dokumen perceraian dan penarikan aset, membuktikan bahwa seluruh proses berjalan sah. Nyonya Anya adalah simbol bagi banyak wanita yang berjuang. Keputusan beliau adalah bukti bahwa harga diri tidak dapat ditawar. Kami pastikan, mantan suaminya dan keluarganya tidak akan mendapat 1 rupiah pun dari aset pernikahan, karena semua dibeli sebelum pernikahan atau dibeli dengan uang pribadi Nyonya Anya, tegas Pak Arya. Di luar kamar kos yang pengap, orang-orang mulai berbisik-bisik, mengenali wajah Andi dan Bu Ratna dari televisi. Mereka kini menjadi tontonan, objek penghinaan, dan contoh nyata dari karma. Anya mengakhiri konferensi persnya dengan pesan yang kuat. Saya harap kisah ini menjadi pelajaran. Jangan pernah meremehkan seseorang, hanya karena penampilan luarnya. Kekuatan sejati seorang wanita tidak diukur dari gaji suaminya, tetapi dari integritas dan harga dirinya. Di kamar kos itu, Andi bangkit. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Ia merasa marah pada Anya, tetapi lebih marah pada dirinya sendiri. Ia gagal dalam ujian cinta dan kesetiaan, dan kini ia harus membayar harga yang mahal. Ia melihat Bu Ratna dan Sinta yang menangis putus asa, menyadari bahwa ia tidak hanya menghancurkan hidupnya sendiri, tetapi juga hidup ibu dan adiknya. Wajah pucat mereka adalah cerminan dari kehancuran total yang tidak terelakkan. Mereka sudah kehilangan harapan, dan di mata publik, mereka sudah menjadi musuh masyarakat. Anya telah memenangkan segalanya, dan mereka, yang menertawakannya, kini ditertawakan oleh seluruh dunia. Setelah kehancuran di depan media, kehidupan Andi, Bu Ratna, dan Sinta berubah 180 derajat. Mereka kini tinggal di kamar kos sempit di pinggiran kota, jauh dari gemerlap kehidupan yang pernah mereka nikmati. Udara pengap, panas, dan bau masakan dari kamar sebelah menjadi realitas baru yang menusuk hidung dan harga diri mereka. Bu Ratna, yang seumur hidupnya dilayani, kini harus mencuci pakaiannya sendiri di kamar mandi umum kos-kosan. Sinta, yang dulu hanya memikirkan pesta dan shopping, sekarang menghabiskan waktunya menangis di depan cermin kecil, meratapi hilangnya semua koneksi sosialnya. Sementara itu, Andi mencoba mencari pekerjaan. Sebagai mantan manajer dengan reputasi yang hancur, setiap lamaran kerjanya ditolak mentah-mentah. Pengaruh Anya tidak hanya ada di perusahaan besar, tetapi juga menyebar ke seluruh jaringan bisnis kota. Kisah penghinaan terhadap seorang CEO sudah menjadi legenda urban, dan tidak ada perusahaan yang mau mengambil risiko dengan merekrut pria yang terbukti memiliki etika buruk dan konflik of interest yang fatal. Andi bahkan mencoba melamar sebagai pegawai rendahan, namun tetap saja ditolak. Puncaknya, mereka mulai kehabisan uang. Sisa tabungan Andi yang tadinya disangka cukup untuk beberapa bulan, kini menipis dengan cepat karena mahalnya biaya hidup, meskipun mereka sudah hidup sangat sederhana. Ketiganya mulai saling menyalahkan. Ini semua salahmu, Andi. Kenapa kamu tidak cerdas seperti ibumu? Seharusnya kamu pura-pura mencintainya. Sekarang kita harus makan mie instan setiap hari. Hardik Bu Ratna, sambil melempar bungkus mie instan yang baru saja ia masak. Aku? Salah ibu juga. Ibu yang paling keras merendahkan Kak Anya. Ibu yang menyuruhnya melayani minuman. Kalau ibu sedikit saja menghargai dia, kita tidak akan sampai sejauh ini. Balas Sinta, yang kini sudah tidak lagi takut pada ibunya. Andi hanya bisa menunduk. Ia tahu semua yang mereka katakan benar. Ia adalah suami yang egois, Bu Ratna adalah mertua yang kejam, dan Sinta adalah ipar yang sombong. Mereka semua bersalah. Namun, di tengah keputusasaan itu, mereka mendapat ide baru yang muncul dari rasa putus asa. Mereka akan melawan secara hukum, tanpa pengacara. Kita akan datangi pengadilan. Kita akan bilang semua bukti Anya itu palsu. Kita akan bilang Anya menyiksa kita. Kita akan bilang dia sengaja menyembunyikan kekayaan untuk menipu kita. Usul Bu Ratna, matanya berbinar licik. Ia masih tidak mau menyerah. Andi dan Sinta setuju. Mereka menghabiskan waktu berhari-hari menyusun cerita palsu dan dramatis tentang penderitaan mereka, berharap bisa menarik simpati hakim. Mereka yakin, pengadilan pasti akan memihak mereka karena Andi adalah suami sah, dan Anya terbukti merahasiakan aset. Akhirnya, hari sidang pertama gugatan cerai tiba. Andi, Bu Ratna,
dan Sinta datang ke pengadilan dengan pakaian seadanya, wajah mereka terlihat lelah dan putus asa. Mereka melihat Anya di ruang sidang, duduk tenang dan elegan didampingi Pak Arya. Anya bahkan tidak repot-repot melirik mantan suaminya dan keluarganya. Kehadiran Anya di sana adalah formalitas. Ia sudah memenangkan pertempuran opini publik. Saat giliran pihak Andi untuk berbicara, Bu Ratna dan Sinta mencoba membuat drama. Mereka menangis terseduh-seduh, menceritakan bagaimana Anya adalah istri yang dingin, menantu yang tidak menghormati, dan bagaimana mereka dipaksa hidup dalam kemewahan palsu. Mereka mencoba memutarbalikkan narasi, mengklaim bahwa mereka adalah korban penipuan emosional dan finansial. Namun, drama itu segera dihentikan oleh intervensi Pak Arya. Pak Arya bangkit dengan tenang. Ia tidak banyak bicara, ia hanya membawa bukti-bukti yang tak terbantahkan, yang selama ini ia siapkan secara detail. Yang Mulia Hakim, kata Pak Arya, suaranya tegas. Kami sudah mendengarkan kesaksian dramatis dari pihak penggugat. Sekarang, izinkan kami membawa bukti yang sesungguhnya. Pak Arya kemudian menyerahkan 3 buah flash drive dan beberapa berkas tebal. Bukti pertama, kata Pak Arya, sambil menunjuk layar di ruang sidang, yang menampilkan rekaman CCTV dari pesta ulang tahun Bu Ratna. Rekaman itu menunjukkan dengan jelas Bu Ratna dan Sinta yang dengan sombongnya menyuruh Anya melayani minuman, dan Andi yang hanya diam, bahkan tersenyum canggung saat tamu lain tertawa. Rekaman itu juga menyertakan audio yang sangat jelas merekam kalimat sinis. Setidaknya ada yang bisa kamu lakukan. Bukti kedua, lanjut Pak Arya, adalah rekaman panggilan telepon yang dilakukan Nyonya Ratna kepada beberapa kerabatnya setelah Nyonya Anya pergi. Dalam rekaman ini, Nyonya Ratna secara eksplisit menyatakan bahwa ia tidak menyesal telah memperlakukan klien kami dengan buruk, melainkan menyesal karena telah kehilangan uang dan kemewahan. Rekaman suara Bu Ratna yang penuh amarah dan kepahitan pun diputar, membongkar niat jahat dan sifat materialistis mereka. Wajah pucat Bu Ratna semakin tidak terhindarkan. Dan bukti ketiga, Pak Arya melanjutkan, adalah laporan forensik keuangan yang membuktikan bahwa semua uang yang digunakan untuk membeli rumah, mobil, dan bahkan sebagian besar aset yang diklaim sebagai milik Tuan Andi, berasal dari rekening pribadi Nyonya Anya, yang dibuka jauh sebelum pernikahan. Pak Arya datang membawa bukti tidak hanya membuktikan kepemilikan aset Anya, tetapi juga membongkar karakter busuk dan niat jahat keluarga Andi di depan pengadilan. Drama yang mereka ciptakan seketika runtuh. Andi, yang melihat rekaman itu, akhirnya menyadari betapa tololnya ia. Ia ditertawakan istrinya, dan ia tidak punya alasan sedikitpun untuk memenangkan gugatan itu. Hakim menunda sidang, namun tatapannya kepada Andi, Bu Ratna, dan Sinta dipenuhi rasa jijik. Mereka bertiga keluar dari ruang sidang dengan langkah gontai. Mereka tidak hanya kalah harta, tetapi juga kalah secara moral. Di luar gedung pengadilan, mereka harus menghadapi kerumunan wartawan yang sudah menunggu. Setelah melihat bukti-bukti yang diputar di pengadilan, wartawan tidak lagi simpati, melainkan mencemooh. Bu Ratna mencoba menutupi wajahnya dengan tas usang yang ia bawa, sementara Sinta berteriak histeris, menyalahkan wartawan karena ikut campur. Andi, di tengah kerumunan itu, akhirnya menyadari bahwa Anya telah memenangkan pertempuran ini di setiap lini, harta, reputasi, dan hukum. Ia melihat sekilas mobil mewah Anya melaju pergi, meninggalkan debu. Di dalam mobil itu, Anya bahkan tidak menoleh ke belakang. Penyesalan yang sesungguhnya mulai mencengkeram Andi, bukan karena kehilangan uang, tetapi karena ia telah kehilangan seorang wanita yang mencintainya tulus. Seorang wanita yang jauh lebih baik dan kuat darinya, hanya demi ego dan kepura-puraan yang tidak berharga. Ia tahu, setelah bukti-bukti ini, tidak akan ada lagi kesempatan bagi mereka. Setelah sidang pertama yang memalukan, di mana Pak Arya membongkar semua kepalsuan dan kebohongan Andi, Bu Ratna, dan Sinta di depan umum, Anya memutuskan untuk tidak lagi buang-buang waktu. Ia tidak ingin melihat wajah mantan suaminya di pengadilan lagi. Bagi Anya, masalah ini sudah selesai di mata hati dan hukum. Yang tersisa hanyalah penandatanganan dokumen akhir dan eksekusi total. Anya mengadakan rapat internal yang sangat rahasia di markas Nirwana Group. Rapat itu hanya dihadiri oleh Pak Arya dan Dion. Kini keduanya menjadi tangan kanan Anya yang paling dipercaya, dan sebuah tim pengacara dan akuntan forensik yang siap bertindak. Tujuan rapat ini tunggal,
memastikan Andi dan keluarganya tidak akan pernah lagi mendapat celah untuk mengganggu hidup Anya, baik secara finansial maupun secara sosial. Pak Arya, saya ingin keputusan hakim tentang perceraian dan pembagian aset dipercepat. Saya ingin semua biaya hidup mereka, dari hari pertama saya mengajukan gugatan hingga hari ini, ditagihkan kepada Tuan Andi. Tentu saja, itu hanya formalitas, karena dia tidak punya uang. Tapi saya ingin dia tahu, betapa mahalnya harga dari meremehkan saya. Ujar Anya, suaranya dingin, ia duduk di ujung meja rapat yang panjang, memancarkan otoritas mutlak. Pak Arya mengangguk. Sudah diurus, Nyonya CEO. Surat keputusan cerai sudah bisa ditandatangani hari ini, dan Tuan Andi diwajibkan membayar denda moral dan ganti rugi atas kerugian reputasi Nyonya. Tapi seperti yang Anda duga, ia tidak mampu membayarnya. Kami akan mencatatnya sebagai utang abadi. Sementara masalah hukum hampir tuntas, Dion melaporkan perkembangan di perusahaan lama Andi. Nyonya Anya, perusahaan lama Tuan Andi kini berada di ambang kebangkrutan total setelah penarikan investasi 40% dari kita. Mereka mencoba mencari investor baru, namun setelah siaran konferensi pers Anda, tidak ada yang mau menyentuh perusahaan itu. Mereka sudah menjadi sampah di mata pasar. Anya tersenyum tipis, senyum yang jarang terlihat. Bagus, Dion. Saya tidak ingin perusahaan itu diselamatkan oleh orang lain. Saya tidak mau bekas-bekas kegagalan mereka masih ada di lingkungan bisnis ini. Lakukan buyout total. Beli sisa saham dengan harga yang sangat rendah, ubah nama perusahaannya, dan integrasikan semua karyawannya yang tidak terlibat dalam kasus Andi ke dalam Nirwana Group. Saya ingin tempat itu bersih. Ini adalah keputusan tegas sang CEO. Anya tidak hanya menghancurkan Andi, tetapi juga menghapus jejak kegagalannya dari peta bisnis. Di sisi lain, di kamar kos yang panas dan sempit, Andi mencoba manuver terakhirnya. Ia tahu ia tidak bisa melawan Anya di pengadilan, tetapi ia berpikir ia bisa menggunakan masa lalu mereka. Ia menghabiskan sisa uangnya untuk menyewa kendaraan dan mencari rumah lama mereka. Ia tahu Anya adalah wanita yang sentimental. Ia berencana untuk menyusup ke kantor Nirwana Group, memohon, berlutut, dan memainkan peran sebagai suami yang menyesal, berharap sedikit kasih sayang Anya akan luluh. Bu Ratna dan Sinta menentang ide itu. Jangan bodoh, Andi. Dia akan memanggil keamanan dan menjebloskanmu ke penjara. Wanita itu sudah berubah menjadi iblis, teriak Bu Ratna. Namun, Andi sudah kehilangan akal sehat. Ia yakin, hanya dengan bertemu Anya secara langsung, ia bisa mengubah takdir mereka. Andi berhasil menyelinap masuk ke area lobi kantor Nirwana Group yang megah. Ia terkejut melihat betapa besarnya perusahaan itu. Ia menunggu di lobi yang mewah selama berjam-jam, berharap Anya akan turun. Pria yang tadinya selalu menyombongkan diri kini hanya seorang pengemis yang lusuh, diabaikan oleh para karyawan Nirwana Group yang tidak mengenalnya. Akhirnya, Anya muncul di lobi, dikawal oleh Dion dan 2 pengawal pribadi. Ia tampak dingin dan fokus. Andi segera berlari menghampiri, menjatuhkan dirinya di depan kaki Anya, berlutut di lantai marmer yang mengkilap. Anya, tolong. Tolong aku. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku bodoh. Aku egois. Tapi tolong, demi masa lalu kita, jangan ambil semuanya dariku. Aku akan berubah. Aku akan menghormatimu. Aku akan melayanimu. Aku akan melakukan apapun. Tangis Andi, isaknya terdengar pilu dan memalukan. Anya berhenti, menatap Andi yang berlutut di kakinya. Ia tidak menunjukkan ekspresi marah atau kasihan, hanya kekosongan. Dion memberi isyarat kepada pengawal untuk menyingkirkan Andi, namun Anya mengangkat tangannya, menghentikan mereka. Andi, suara Anya sangat pelan, namun mengandung kekuatan yang membuat Andi gemetar. Kamu bilang kamu akan melayaniku? Kamu baru menyadarinya sekarang? Dulu, ketika kamu dan ibumu menyuruhku melayani minuman di pestamu, aku melakukannya. Aku memberimu kesempatan untuk membelaku, untuk menghargaiku, atau setidaknya, tidak ikut menertawakanku. Anya membungkuk sedikit, tatapannya menusuk. Kamu memilih untuk menertawakanku. Dan kamu memilih kebanggaan palsu yang kamu bangun di atas kebohongan. Kamu baru menyesal karena kamu kehilangan uangku, bukan karena kamu menyakitiku. Ia kemudian berdiri tegak.
Keputusan tegas saya sudah final, Andi. Hari ini, saya menandatangani surat cerai kita. Secara hukum, kita bukan lagi suami istri. Secara finansial, semua utangmu adalah tanggung jawabmu. Secara moral, kamu sudah mati di mata saya. Anya memberikan flash disk kecil yang berisi semua bukti persidangan dan rekaman CCTV kepada Dion. Pastikan bukti ini disebarkan ke semua media infotainment hari ini juga, Dion. Saya ingin semua orang tahu bahwa dia tidak punya alasan untuk menarik simpati. Saya ingin orang tahu bahwa mantan suami saya adalah pecundang yang tidak tahu terima kasih. Anya kemudian berbalik, melanjutkan langkahnya, tanpa menoleh lagi ke belakang. Ia meninggalkan Andi yang masih berlutut, menangis terseduh-seduh di lantai. Keputusan tegas sang CEO sudah dibuat, dan itu bersifat final. Ia tidak memberi kesempatan, tidak memberi pengampunan, dan yang paling menyakitkan bagi Andi, ia tidak memberikan sedikitpun belas kasihan. Andi kini menyadari bahwa Anya yang dulu ia kenal telah mati, digantikan oleh seorang CEO yang kuat dan dingin, yang tidak akan ragu untuk menghancurkan siapapun yang menginjak-injak harga dirinya. Pengawal segera mengusir Andi dari gedung itu, meninggalkan ia sendirian di jalan, dipecat, diceraikan, dan kini benar-benar menjadi pengemis yang harus menghadapi konsekuensi dari kesombongannya. Setahun telah berlalu sejak Anya mengambil keputusan tegas sang CEO di lobi kantor Nirwana Group. Dalam kurun waktu 12 bulan itu, dunia seolah berputar 180 derajat. Bagi Anya, ini adalah awal yang baru yang penuh kebebasan, kejayaan, dan ketenangan batin. Bagi Andi, Bu Ratna, dan Sinta, ini adalah periode penyesalan yang abadi, yang setiap detiknya dihabiskan dalam penderitaan dan penyesalan yang tak berujung. Awal yang baru bagi Anya. Anya tidak pernah menoleh ke belakang. Setelah surat cerai ditandatangani dan semua aset dikembalikan, ia sepenuhnya mencurahkan waktu dan energinya untuk memimpin Nirwana Group. Perusahaan itu tidak hanya go international tetapi juga mengakuisisi beberapa perusahaan kecil, termasuk perusahaan tempat Andi pernah bekerja, yang kini dirombak total dan diberi nama baru. Anya menjadi ikon bisnis, dihormati oleh rekan-rekan dan dipuja sebagai CEO wanita paling berpengaruh di negara itu. Anya membeli sebuah penthouse mewah di pusat kota, jauh lebih modern dan canggih daripada rumah lama mereka, yang ia tinggali sendirian. Rumah itu adalah representasi dari hidup barunya. Bersih, tenang, dan sepenuhnya milik dirinya sendiri. Ia mengisi waktunya dengan pekerjaan, traveling untuk ekspansi bisnis, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama Maya, sahabatnya, yang kini menjadi penasihat kepercayaannya di beberapa proyek sosial. Anya menggunakan kisahnya sebagai motivasi. Ia mendirikan sebuah yayasan bernama Harga Diri Wanita, yang bertujuan untuk memberdayakan dan membantu wanita yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga, karena diremehkan atau dicemooh. Kisahnya menjadi viral di seluruh dunia, dan ia sering diundang sebagai pembicara untuk menginspirasi orang lain agar tidak pernah takut membela harga diri mereka. Anya membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang cinta palsu, melainkan tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri dan hidup dengan integritas. Ia menemukan ketenangan dan kepuasan yang tidak pernah ia rasakan selama menikah. Ia menjalani hidupnya dengan penuh makna, dan senyumnya kini adalah senyum tulus, bukan lagi senyum yang menutupi luka. Penyesalan yang abadi bagi Andi dan keluarganya. Di sisi lain kota, kehidupan Andi, Bu Ratna, dan Sinta adalah antitesis sempurna dari kebahagiaan Anya. Mereka masih tinggal di kamar kos yang sama, yang kini terasa semakin sempit karena pertengkaran dan keputusasaan yang terus-menerus. Andi gagal total dalam mencari pekerjaan yang layak. Reputasinya sudah rusak tak terselamatkan. Ia mencoba bekerja serabutan sebagai pengemudi ojek online, namun selalu dipecat karena sikapnya yang mudah marah dan sombong, warisan dari masa lalunya yang tidak bisa ia hilangkan. Setiap kali ia melihat iklan Nirwana Group di jalan, atau mendengar nama Anya disebut di berita, ia merasakan tusukan penyesalan yang mendalam. Penyesalan itu semakin menjadi-jadi ketika ia melihat foto-foto Anya di majalah bisnis, dikelilingi oleh tokoh-tokoh penting dunia. Ia menyadari, ia tidak hanya kehilangan istri, tetapi ia menendang takdirnya sendiri menuju kesuksesan abadi. Bu Ratna harus menghadapi kenyataan yang paling pahit. Ia yang selalu dimanja dan dilayani, kini harus bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan kecil, sebuah ironi yang menusuk, mengingat ia dulu menyuruh seorang CEO untuk melayani minuman di pestanya.
Setiap piring kotor yang ia cuci, setiap pesanan yang ia antar, selalu mengingatkannya pada malam pesta itu. Pelanggan warung, yang kebanyakan tahu kisahnya dari berita, sering menatapnya dengan rasa kasihan yang disembunyikan. Ia selalu menyalahkan Anya di dalam hatinya. Namun di saat-saat terlemahnya, ia menangis mengakui kebodohannya sendiri karena telah meremehkan menantunya. Sinta berada dalam kondisi psikologis yang paling parah. Ia menderita depresi karena kehilangan semua pertemanan dan status sosialnya. Ia harus menjual semua tas dan pakaian bermereknya dengan harga murah, hanya untuk menopang hidup mereka di kos-kosan. Ia sering berdiri di depan mal mewah, tempat ia dulu berbelanja, melihat wanita lain menikmati hidup, dan menyadari bahwa ia kehilangan segalanya karena kesombongannya yang konyol. Pertemuan tak terduga dan penutup tirai. Suatu sore, saat Andi sedang mengantarkan pesanan makanan, ia tidak sengaja melewati kantor baru yang sangat megah. Ia melihat sebuah mobil mewah berhenti, dan dari mobil itu, turunlah Anya. Ia tampak semakin anggun, dikawal oleh Dion dan pengawalnya. Andi mematung. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap mantan istrinya dari jarak jauh. Anya tidak melihatnya. Ia sudah tidak lagi menjadi bagian dari hidup Anya. Saat Anya hendak masuk ke gedung, Andi memberanikan diri. Ia melepas helmnya, wajahnya yang penuh keringat dan terlihat tua menyeratkan penderitaan yang ia alami. "Anya, tunggu!" teriaknya serak. Anya berhenti dan menoleh. Tatapannya dingin, tanpa emosi, namun ia menunggu. Andi berjalan mendekat, kini ia tidak lagi memohon harta, melainkan pengakuan. Aku ingin bilang, kamu benar. Semua yang kamu lakukan benar. Aku yang salah. Aku menyesal, Anya. Aku menyesal telah menertawakanmu. Aku menyesal telah membiarkanmu diperlakukan seperti itu. Aku kehilangan segalanya karena kebodohanku. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Aku. Kata-kata Andi tercekat. Ia tidak bisa melanjutkan. Anya menatap Andi lurus, untuk terakhir kalinya. Penyesalanmu sudah terlambat, Andi. Keputusan saya didasarkan pada harga diri saya. Kamu menertawakan orang yang mencintaimu, yang menopang hidupmu. Dan sekarang, kamu harus menerima konsekuensinya. Saya tidak menyimpan dendam, saya hanya menjalankan keadilan. Anya kemudian berbalik, melangkah masuk ke dalam gedung, meninggalkan Andi berdiri sendirian di jalan, mengenakan jaket lusuh dan memegang helm bekas. Ia melihat punggung Anya yang menjauh, menyadari bahwa pintu kesempatan sudah tertutup rapat dan terkunci selamanya. Rasa sakit karena penyesalan itu jauh lebih pedih daripada kemiskinan. Ia adalah pria yang ditertawakan oleh takdirnya sendiri. Anya berhasil mendapatkan kebahagiaan seutuhnya, bukan dari cinta seorang pria yang tidak menghargainya, melainkan dari keberaniannya sendiri. Ia sukses dengan usahanya dan hidupnya penuh ketenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Di sisi lain, Andi, Bu Ratna, dan Sinta jatuh miskin, harus bekerja keras untuk makan sehari-hari, dan selalu dihantui rasa penyesalan seumur hidup karena telah meremehkan Anya. Wanita yang sesungguhnya adalah pemilik dari segalanya. Pesan moral, singkat. Jangan pernah meremehkan seseorang berdasarkan penampilannya atau statusnya di hadapanmu. Harga diri dan integritas adalah aset yang jauh lebih bernilai daripada kekayaan.